Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Nadalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 10 Januari 2025, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Disusun dan dibawakan oleh Frater Arsen Kobo SVD. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang berkusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga. Dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahirani persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dia yang memiliki anak akan memiliki hidup, tetapi dia yang tidak memiliki anak tidak akan memiliki hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kedua bacaan suci pada hari ini menegaskan kepada kita tentang pentingnya kesadaran untuk percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup. Bacaan dari surat pertama Yohanes menegaskan relasi Allah Tritunggal yang meski terdiri dari Bapa, Firman, dan Roh Kudus, tetapi ketiga pribadi ini adalah satu kesatuan yang takkan terpisahkan dan takkan terbagikan. Yesus Kristus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Dialah Mesias, Anak Allah yang hidup, yang datang ke dunia dalam air dan darah, rupa dan daging yang sama seperti manusia. Dialah yang melaksanakan kehendak Bapa di surga dalam kuasa-kuasa Roh Kudus. Di dalam Dia, Allah telah menganugerahkan hidup yang kekal kepada manusia. Oleh karena itu, siapapun yang percaya dan memiliki Kristus dalam hidup, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi, barang siapa yang tidak percaya dan tidak memilikinya dalam hidup, akan binasa. Hal ini ditegaskan dalam Injil Lukas tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dikisahkan bahwa pada suatu ketika saat Yesus dan murid-muridnya sedang berada dalam suatu kota, di situ ada seorang yang tubuhnya sudah dipenuhi dengan penyakit kulit. Bayangkan bagaimana keadaannya. Mungkin sangat menjijikkan, berbau dan tidak sedap untuk dipandang, sehingga banyak orang tidak mau mendekatinya. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada lagi harapan baginya untuk sembuh selain menikmati dan merasakan mujizat dari yang ilahi terjadi atas dirinya.
Dia percaya bahwa satu-satunya cara yang bisa ia tempuh yaitu memohon pertolongan dari Yesus. Oleh karena itu, ketika melihat Yesus dan murid-muridnya lewat, ia segera pergi mendekati Yesus, lalu sujud dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Orang sakit ini tahu bahwa hanya dengan kerendahan hati yang penuh, melalui sujud dan permohonan dengan hati yang utuh, Tuhan dapat mendengarkannya. Ia memohon karena ia sadar bahwa di hadapan Tuhan, dia bukan siapa-siapa. Dia hanyalah seorang manusia raba yang penuh dengan kelemahan. Sehingga ia tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada Tuhan untuk dipenuhi, apalagi dituruti. Kata memohon dalam teks menggambarkan ungkapan meminta dengan sangat atau meminta tolong sedalam-dalam, sehingga disertai tindakan sujud di hadapan Tuhan. Tindakan orang sakit ini membuat Yesus tersentuh. Yesus melihat bahwa di dalam diri orang ini ada kerinduan yang sangat untuk sembuh. Oleh karena itu, tanpa kompromi, ia segera mengulurkan tangan, menyentuh orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahya." Sesudah itu, Yesus berpesan kepadanya untuk pergi, memperlihatkan dirinya kepada imam, dan membawa persembahan untuk penahiran sesuai perintah Musa. Dan juga sebagai bukti bahwa ia telah sembuh dari sakitnya, Yesus juga melarangnya untuk merahasiakan mujizat penyembuhan yang dialami. Dalam hidup kita sehari-hari, terutama saat sehat, bahagia, dan baik-baik saja, pada umumnya banyak orang tidak akan mengingat Tuhan dan bahkan melupakan Tuhan. Dan sebaliknya, Tuhan akan diingat pada saat kesulitan, terutama sakit, dan tidak ada lagi harapan akan kesembuhan dan kebahagiaan. Si penderita sakit kusta dalam Injil ini mau menggambarkan keseluruhan sikap kita sebagai manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kota sebagaimana dikisahkan dalam teks adalah kota kehidupan manusia. Bahwa Yesus selalu ada dalam kota kehidupan kita. Ia tidak pernah berada di luar atau jauh, tetapi sebaliknya selalu dekat dengan kita. Tetapi karena keangkuhan, kemunafikan, dan kecerobohan kita, maka kita tidak pernah merasakan kehadirannya. Bahkan lebih dari itu, kita selalu mengabaikannya. Tindakan orang sakit melihat Yesus sebenarnya mau mengungkapkan bahwa hanya orang-orang lemah, tertindas, terpinggirkan, yang tidak pernah dianggap oleh dunia, justru mereka itulah yang bisa melihat dan merasakan kehadiran Yesus dengan segala kebesarannya. Alasannya, karena mereka tidak lagi memiliki pegangan dan sandaran selain Tuhan Yesus sendiri. Pada saat manusia tidak lagi memiliki pegangan, harapan, dan sandaran, justru disitulah Roh Kudus akan hadir, berkarya, mengarahkan pandangan manusia kepada Allah, dan menggerakkan hati manusia untuk melangkah, bersujud, dan mempercayakan segala kesulitannya kepada Allah. Sebab hanya dalam nama Tuhan, segala kesulitan akan teratasi dan segala penyakit akan dilenyapkan. Sebab hanya di dalam Dia ada hidup, ada sukacita, dan kebahagiaan. Marilah, dalam kota kehidupan kita sehari-hari, hendaklah kita berusaha untuk menemukan dan merasakan kehadiran Tuhan. Karena dengan demikian, kita dapat menikmati anugerah dan karunia-karunia dari kuasa-Nya. Amin. Sahabat
sahabat pencinta Sang Sabda. Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.